历经九生九世，我早已无所畏惧。 Ini hanya alur cerita. Dan jika suka alur ceritanya, mohon tidak lupa untuk di-subscribe dan di-like. Terima kasih. Langsung saja ke alur ceritanya. Aku datang ke sini untuk membawa Yang Mulia kembali. Sekaligus membunuh bocah bodoh ini. Cukup. Yun Xuanger membentak tegas, aku bisa mengurus urusanku sendiri. Kembalilah. Yang Mulia. Aku menyuruhmu pergi, apa kamu tidak dengar? Lan Yunshan mengepalkan tangannya erat-erat saat ini, hingga terdengar suara berderak. Maafkan aku tidak bisa mematuhi perintah itu. Lan Yunshan tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Qin Yang di depannya, lalu membentak, orang ini memaksa Yang Mulia Putri menjadi pelayannya. Ini adalah penghinaan terhadap kekaisaran Yunlan kita. Hari ini, aku, Lan Yunshan, akan membunuhnya untuk menjaga kehormatan kekaisaran Yunlan. Oh, membunuhku? Sebuah ekspresi bermain muncul di sudut bibir Qin Yang. Tuan. Yun Xuanger buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, tolong beri dia kesempatan, dia hanya khawatir padaku. Namun, pemandangan ini, saat tertangkap oleh mata Lan Yunshan, langsung membuatnya meledak dalam amarah. Putri Agung Kekaisaran Yunlan, saat ini, justru memohon belas kasihan untuknya pada Qin Yang. Ini benar-benar sebuah penghinaan. Yang Mulia. Lan Yunshan langsung berteriak, apakah orang ini mengancammu? Atau dia sedang mempermainkanmu? Aku akan menangkapnya sekarang. Aku punya 100 cara untuk membuatnya mati tanpa tempat untuk dikubur. Lan Yunshan, diam. Oke. Qin Yang berdiri pada saat ini, tersenyum ringan dan berkata, aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Cari mati. Berhenti. Tepat saat Lan Yunshan hendak menyerang, sebuah sosok melesat ke arahnya. Itu adalah Su Tongtian. Dalam sekejap, Su Tongtian muncul di depan Qin Yang. Kurang ajar. Tempat ini adalah Akademi Dewa, bagaimana bisa kamu bertindak semaumu di sini? Su Tongtian menatap Lan Yunshan di depannya dan segera membentak. Dia dikirim oleh dekan ke area 36, dengan dalih mengawasi Qin Yang. Namun, setelah 1 atau 2 bulan, ia bisa melihat dengan jelas. Dekan sebenarnya tidak menyuruhnya mengawasi Qin Yang, melainkan untuk melindungi dan membantunya. Begitu dia mendengar bahwa Yuan Gang dan Fang Shicheng telah terbunuh, dia segera bergegas ke sini, khawatir sesuatu terjadi pada Qin Yang. Elder Su, lama tak berjumpa. Chu Fang menyipitkan matanya dan tersenyum, ini Lan Yunshan, putra dari keluarga Lan di Kekaisaran Yunlan. Elder Su, Tuan Lan hanya ingin membawa kembali putri mereka, bukankah itu tidak berlebihan? Su Tongtian tertegun. Kekaisaran Yunlan, salah satu dari 10 kekaisaran terkuat, memiliki kekuatan nasional yang luar biasa. Sebagai seorang putri, Yun Xuanger diterima Qin Yang sebagai pelayan, dan dia juga mengetahuinya. Jika Kekaisaran Yunlan mengetahui hal ini, pasti akan menimbulkan masalah. Tapi dia tidak menyangka masalah itu akan datang secepat ini. Memang tidak berlebihan ingin membawa kembali putri dari negaramu, tapi Lan Yunshan, bagaimana kamu menjelaskan pembunuhan 2 muridku, Yuan Gang dan Fang Shicheng, dari Akademi Dewa? Menjelaskan. Lan Yunshan mencibir dan berkata, hanya 2 murid tingkat pertama Linglun. Jika mereka mati, ya sudah, kenapa harus dipikirkan? Apa yang kamu katakan? Qin Yang mengernyit saat ini, wajahnya berubah gelap. Yuan Gang dan Fang Shicheng terbunuh? Begitu Qin Yang mengatakan ini, Ye Ziqing meraba pedangnya di pinggang. Setelah cukup lama mengikuti Qin Yang, dia tahu bahwa ekspresi Qin Yang saat ini berarti dia marah. Qin Yang marah, dan konsekuensinya serius. Aku membunuh 2 anjing penghalang jalan, lalu apa yang bisa kamu lakukan? Melihat ekspresi Qin Yang tak bersahabat, Lan Yunshan mengejek. Dia bisa melihat bahwa Qin Yang hanya berada di tingkat keempat lintai, tidak ada apa-apanya di hadapannya. Baiklah, kamu cukup berani. Qin Yang mengangguk dan berkata, untuk orang yang berani, aku hanya punya 1 cara, membunuh mereka. Begitu kata-kata ini keluar, Su Tongtian terkejut. Ini Lan Yunshan, pewaris keluarga Lan dari Kekaisaran Yunlan. Nama Lan Yunshan terkenal di antara para pangeran dan bangsawan dari banyak kekaisaran. Selain itu, keluarga Lan adalah keluarga terkuat setelah keluarga kerajaan Yunlan, kekuatannya luar biasa. Membunuhnya? Jangan bercanda.
Elder Su, apa kamu tidak mendengar apa yang kukatakan? Pada saat ini, Qin Yang meletakkan tangannya di belakang punggung dan berkata dengan datar, sepertinya aku tidak bisa memerintahmu lagi. Perlahan, Qin Yang mengulurkan satu telapak tangannya. Ya? Pada saat ini, Su Tongtian tiba-tiba mengangguk. Dia benar-benar takut pada Qin Yang. Jika pedang lain ditarik saat ini, itu pasti akan menyebabkan kehebohan lagi di akademi. Sang dekan sudah memberitahunya untuk mematuhi perintah Qin Yang. Jika memang begitu, membunuh pun tinggal membunuh. Jika langit runtuh, Qin Yang masih akan melindunginya. Su Tongtian melangkah maju dengan penuh aura membunuh. Hem! Lan Yunshan tidak gentar, mendengus, lalu melangkah maju, kedua pedangnya berubah menjadi bayangan dan langsung menebas. Keng! Su Tongtian mengepalkan kedua tangannya, langsung mengkondensasikan energi spiritual, menutupi tinjunya, lalu memukul dengan kedua kepalan tangannya. Terdengar suara langkah kaki yang berat, wajah Lan Yunshan langsung pucat dan dia mundur selangkah demi selangkah. Tingkat ketujuh alam roda roh, pantas saja kamu begitu sombong. Ekspresi Su Tongtian tetap dingin. Brengsek. Melihat ini, Lan Yunshan merasa marah. Paman Kan, Paman Cheng, bunuh orang ini untukku. Lan Yunshan berteriak marah. Jika dia berani melakukan hal seperti ini, bahkan seorang tetua Akademi Dewa dengan kultivasi spiritual pun akan mati. Ya, Tuan Muda. Ya, Tuan Muda. Segera, dua sosok turun dari langit dan mendarat di tanah. Aura spiritual yang kuat langsung menyebar. Tingkat ketiga alam jiwa. Dua orang muncul, keduanya adalah ahli tingkat ketiga di alam jiwa. Di seluruh benua Jiuyo, tingkat kultivasi ini bisa dibilang termasuk yang terkuat, kecuali di 4 sekte besar. Di sisi Lan Yunshan, ternyata ada dua ahli tingkat ketiga alam jiwa yang selalu melindunginya. Lan Kan. Lan Cheng. Saat Su Tongtian melihat mereka, dia langsung berteriak, Lan Kan, Lan Cheng, kalian begitu lancang. Apa kalian tidak takut dekan Akademi Dewa akan marah? Marah? Seorang pria paruh baya gemuk berbaju abu-abu mencibir. Su Tongtian, kurasa kamu sudah terlalu lama menjadi tetua di Akademi Dewa, sampai kamu benar-benar menganggap Akademi Dewa sebagai yang terbesar. Di mata keluarga Lan dari Kekaisaran Yunlan, apa sih Akademi Dewa itu? Pria parubaya pendek di sebelahnya juga berkata dengan dingin, seorang putri kekaisaran dijadikan pelayan oleh seorang bocah belaka. Kami datang hari ini bukan untuk menyalahkan Kekaisaran Beiming, bukan untuk menyalahkan Akademi Dewa, ini sudah merupakan kemurahan hati yang luar biasa. Orang ini harus mati hari ini. Keluarganya juga akan dihukum sesuai hukum Kekaisaran Yunlan, seluruh klannya akan dibantai. Habis sudah. Begitu kata-kata ini keluar, Su Tongtian merasa dingin di hatinya. Dia tidak khawatir dengan keselamatan Qin Yang, tetapi dia tahu bahwa dua orang ini sudah benar-benar menggali kubur mereka sendiri dengan ucapan sombong itu. Membantai seluruh klan. Pada saat ini, mata Qin Yang memancarkan niat membunuh. Aku ingin lihat bagaimana kalian melibatkan klanku hari ini. Begitu kata-katanya selesai, mata Qin Yang berkilat, lalu berteriak, orang tua pincang, bunuh kedua orang ini, lalu habisi mereka semua untukku. Orang tua pincang? Su Tongtian tercengang saat mendengar ini. Orang tua pincang? Siapa? Apa mungkin orang tua pincang yang dulu menjaga area 36? Tuh. Suara tongkat kayu mengetuk tanah terdengar, dan sesosok tubuh perlahan berjalan ke depan. Dengan langkah pincang, sosok itu tampak aneh dan menyeramkan. Astaga, benar-benar dia. Su Tongtian tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dalam hati. Orang tua pincang ini sudah menjaga area 36 selama 10 tahun bukan? Tapi dia kan pincang. Kenapa Qin Yang memanggilnya? Apa ini bercanda? Anak kecil, aku ini kusirmu, bukan tukang pukulmu. Orang tua pincang itu berkata dengan senyum tipis. Banyak omong. Qin Yang mendengus, nyawaku hampir melayang. Jika aku mati, siapa yang akan kamu antarkan? Kamu ini. Orang tua pincang itu menggelengkan kepala, tersenyum masam, lalu mulai melangkah ke arah Lan Kan dan Lan Cheng. Tingkat ketiga alam jiwa. Orang-orang keluarga Lan masih saja angkuh. Orang tua busuk, enyahlah, ini bukan urusanmu.
Lan Yunshan mendengus, Qin Yang harus mati hari ini. Suos. Begitu kata-kata Lan Yunshan jatuh, Lan Kan dan Lan Cheng langsung menyerbu ke arah Qin Yang, tanpa peduli pada orang tua pincang itu. Boom. Tiba-tiba, sebuah ledakan terdengar. Sosok Lan Kan dan Lan Cheng langsung terhenti. Di depan mereka, seorang pria tua mendorong telapak tangannya ke depan, menahan mereka berdua dengan mudah. Anak muda yang kulayani ini memiliki kepribadian yang aneh, lebih baik jangan macam-macam dengannya. Orang tua pincang itu berkata pelan, orang-orang keluarga Lan terlalu sombong, cepat atau lambat mereka akan menyeret kekaisaran Yunlan ke dalam jurang. Orang tua sialan, nyah kamu. Lan Kan berteriak marah, kepalan tangannya tiba-tiba meledak dengan kekuatan besar. Energi yang mengamuk langsung menyebar ke sekeliling dan menghantam lagi. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Orang tua pincang itu hanya melambaikan tangannya dengan santai, dan mereka berdua tak bisa bergerak sama sekali. Bunuh! Qin Yang berkata dengan tenang saat ini, semua orang di hadapanku sombong, kalau tidak membunuh mereka, mereka benar-benar mengira aku ini patung tanah liat. Baik. Orang tua pincang itu tersenyum dan mengibaskan tangannya. Krak! Ah! Dua jeritan terdengar bersamaan. Lan Kan dan Lan Cheng membuka mulutnya lebar-lebar, terengah-engah. Rasa sakit yang menusuk hingga ke sumsum tulang mereka. Orang tua pincang di depan mereka ini terlalu mengerikan, kekuatannya benar-benar tak terduga. Qin Yang, pikirkan baik-baik. Saat ini, Lan Yunshan berteriak marah. Aku adalah pewaris keluarga Lan dari Kekaisaran Yunlan, aku datang mewakili Kekaisaran Yunlan. Berani sekali kamu. Buat dia diam. Qin Yang mendengus. Su Tongtian yang kini sudah berada di tingkat kedua alam jiwa, tak lagi ragu-ragu saat mendengar perintah itu. Dengan satu langkah, dalam sekejap, dia sudah berada di belakang Lan Yunshan dan langsung menamparnya. Plak! Gigi Lan Yunshan berhamburan, tubuhnya berputar beberapa kali di udara sebelum akhirnya jatuh dalam keadaan linglung, lalu ditahan oleh Su Tongtian. Sudahlah, biarkan dia gila sebentar. Su Tongtian bergumam, tetap mencengkeram erat Lan Yunshan. Bang! Bang! Namun pada saat yang sama, di sisi lain, Lan Kan dan Lan Cheng sudah tergeletak di tanah. Pemandangan ini membuat Yun Xuanger, Ye Ziqing, dan yang lainnya tercengang. Mereka tahu bahwa orang tua pincang itu telah disembuhkan oleh Qin Yang. Namun, mereka tidak menyangka bahwa kekuatannya begitu luar biasa. Ini benar-benar tak terbayangkan. Aku sudah bilang, ribut di pagi hari, mengganggu ketenangan, pantas untuk mati. Qin Yang berkata lagi, apalagi, kalian membunuh orang-orangku, maka hukuman mati tidak bisa dihindari. Su Tongtian, bunuh mereka, lalu buang keluar. Baik. Saat ini, Su Tongtian sudah sepenuhnya mengerti bahwa tuannya ini tidak takut pada siapapun. Toh, kalau langit runtuh, Qin Yang yang akan menahannya, jadi dia tak perlu cemas. Berani sekali kamu. Tiba-tiba, sebuah suara marah terdengar. Seekor elang terbang di udara, lalu menukik turun dengan cepat, langsung menyerang Su Tongtian. Sial! Su Tongtian yang masih menyandera Lan Yunshan langsung mundur dengan sigap. Elang itu mendarat, dan sosok berjubah biru berdiri tegak di tanah. Bertubuh kekar, berjanggut lebat, dan sepasang mata harimau yang tajam menatap semua orang di sana. Paman kedua, selamatkan aku. Lan Yunshan menangis, orang ini ingin membunuhku. Plak. Namun, begitu Lan Yunshan berkata demikian, Qin Yang langsung menamparnya. Tutup mulut, tahukah kamu apa artinya itu? Ditampar oleh Qin Yang dan menatap mata yang dalam itu, Lan Yunshan merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia terdiam sejenak, tetapi air mata hampir menetes dari matanya. Anak ini benar-benar tidak peduli dengan konsekuensinya. Dia sama sekali tidak tahu bagaimana cara memperlakukannya seperti ini. Setelah paman kedua menyelamatkannya, bocah ini pasti akan mati. Berhenti! Pria gagah yang baru muncul itu berseru dengan suara dalam, wajahnya suram. Lan Tianba, adik kepala keluarga Lan. Melihat orang itu, si orang tua pincang tersenyum, membungkuk, dan mengambil tongkatnya. Kamu. Lan Tianba menatap si orang tua pincang dengan mata penuh kebingungan dan keterkejutan. Namun, tak lama setelah itu, matanya membelalak.
Immortal Tiandong, kamu belum mati. Immortal Tiandong. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Qinshan dan Su Tongtian langsung pucat. Immortal Tiandong. Di seluruh akademi, siapa lagi yang pantas menyandang gelar ini? Mantan kepala Akademi Dewa dulunya adalah Immortal Tiandong. Namun, bukankah sudah dipastikan bahwa kepala akademi sebelumnya meninggal mendadak? Su Tongtian menatap si orang tua pincang dengan mata terbelalak. Immortal Tiandong, dulu dia penuh semangat, luar biasa tak tertandingi. Tapi sekarang, dia benar-benar tak bisa dikaitkan dengan pria tua lusuh di hadapannya ini. Sedangkan Qinshan, yang sudah lama berada di Akademi Dewa, tentu lebih mengetahui kebenarannya. Haha. Immortal Tiandong, aku tidak menyangka kamu masih hidup. Sekarang aku melihatnya sendiri, ternyata kekuatanmu masih cukup hebat. Lan Tianba tertawa terbahak-bahak dan berkata, kamu pura-pura mati saat hampir mati, karena takut kakakku akan mencarimu lagi? Si orang tua pincang tidak menjawab, hanya ekspresinya tampak sedikit muram. Lihat penampilanmu. Sebuah suara terdengar tiba-tiba. Qin Yang menunjuk si orang tua pincang dan berkata dengan nada sedikit mencela, mulai sekarang, kamu bisa dianggap sebagai kusirku. Tapi lihat bajumu yang kotor, rambutmu berantakan, jalanmu pincang, masih bawa-bawa tongkat, kenapa kamu sok misterius begitu? Orang tua pincang, kalau mau jadi kusirku, kamu juga harus memperhatikan penampilanmu sendiri. Jangan mempermalukanku, mengerti? Pelajaran dari Tuan Muda memang benar, aku akan berdandan saat pulang nanti. Qin Yang mengangguk dan berkata, nah, itu baru benar. Anak ingusan. Melihat Qin Yang mengabaikannya, Lan Tianba seorang ahli di alam jiwa langsung mendengus. Lepaskan keponakanku. Jika tidak, bukan hanya Akademi Dewa yang akan binasa, tetapi seluruh kekaisaran Beiming pun tak akan bisa melindungimu. Saat ini, Qin Yang perlahan menatap Lan Tianba. Orang tua, aku sarankan kamu segera nyah dari sini kalau masih ingin hidup. Oh, ya, sekalian sampaikan kepada kaisarmu, Yun Xuang-er jadi pelayananku dengan sukarela, dan dia akan mengikutiku mulai sekarang. Sebaiknya kalian tidak mencari masalah denganku. Lagi pula, bukan hanya keluargamu, bahkan seluruh kekaisaran Yunlan, di mataku, tak lebih dari sampah tak berharga. Jika kamu masih tidak tahu diri, aku tidak akan segan-segan mengubah dinasti kekaisaran Yunlan. Gila. Benar-benar gila. Beberapa orang yang hadir langsung terengah-engah. Kegilaan Qin Yang bukan dalam bentuk teriakan atau makian, tapi setiap kata yang diucapkannya terasa begitu wajar, seolah penuh keyakinan mutlak. Seakan-akan dunia ini tak lebih dari debu di matanya. Begitu kata-kata itu keluar, wajah Lan Tianba langsung berubah merah padam. Bukan karena takut, tetapi karena marah. Kekaisaran Beiming hanyalah kerajaan paling bawah dari jajaran kekaisaran, dan Akademi Dewa hanyalah tempat kecil tak dikenal. Seorang murid kecil yang tidak terkenal, berani berbicara sebebas ini di hadapannya. Bocah ini seperti katak dalam tempurung. Kalau kamu ingin mati, aku akan mengabulkannya. Lan Tianba menyadari bahwa dia tidak bisa lagi berbicara dengan Qin Yang, kalau tidak, dia akan mati karena marah. Lan Tianba. Si orang tua pincang tiba-tiba berbicara, matanya tajam. Dulu, kakakmu, Lan Tianxiong, menghancurkan kultivasiku. Hari ini, aku akan membalas dengan cara yang sama. Kamu? Apa kamu pantas? Lan Tianba langsung melangkah maju. Aura kuatnya langsung meledak. Alam jiwa, tingkat ke-9. Tingkat ke-9 alam jiwa, ini sudah termasuk dalam puncak kekuatan di kekaisaran. Orang di hadapannya benar-benar mengerikan. Qin Yang, lepaskan aku, atau kamu akan mati tanpa kuburan. Lan Yunshan menyeringai. Paman keduanya adalah seorang ahli di tingkat ke-9 alam jiwa. Bahkan Immortal Tiandong di depannya. Bahkan seluruh kekaisaran Beiming, tidak ada yang bisa menandinginya. Banyak bicara, kata Qin Yang santai. Ziking, potong lidahnya. Ya. Qin Yang, berani sekali kamu. Lan Yunshan meraung, aku adalah keturunan keluarga Lan. Lupakan saja. Qin Yang tiba-tiba melambaikan tangannya, tetapi sebelum Lan Yunshan bisa menghela napas lega, Qin Yang melanjutkan, bunuh saja langsung. Begitu mendengar kata-kata itu, mata Lan Yunshan membelalak sebelum akhirnya pingsan karena ketakutan. Boom!
Pada saat yang sama, pertarungan antara Lan Tianba dan Immortal Tiandong benar-benar meletus. Aura dahsyat menyebar ke segala arah. Tingkat 9 alam jiwa. Melihat kekuatan yang diperlihatkan oleh Immortal Tiandong, wajah Lan Tianba langsung pucat. Bagaimana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Immortal Tiandong berteriak, dulu, jika kakakmu tidak licik dan keji, aku, Immortal Tiandong, sudah mencapai puncak alam bela diri bumi. Hari ini, aku akan menagih sebagian hutang itu. Boom! 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 Kedua ahli tingkat tertinggi ini bertarung habis-habisan. Kekuatan mereka di puncak alam jiwa sepenuhnya diperlihatkan, begitu mengerikan hingga semua orang yang menyaksikan segera mundur. Bagaimana mungkin mereka bisa bertahan di tengah pertarungan tingkat 9 alam jiwa? Keduanya sama-sama berada di puncak kekuatan mereka. Namun, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa kekuatan Immortal Tiandong terus meningkat, semakin lama semakin menekan Lan Tianba. Hanya Lan Tianba sendiri yang tidak menyadari ini. Semakin lama bertarung, serangan Immortal Tiandong semakin kuat dan mendominasi. Pejuang takdir bintang. Pintu bintangmu telah terbuka lagi. Lan Tianba akhirnya menyadarinya dan berteriak dengan suara dalam. Terlambat untuk menyadarinya sekarang. Immortal Tiandong langsung melayangkan tamparan telak. Aura dahsyat terkondensasi menjadi cakar besar yang langsung mencengkeram tubuh Lan Tianba. Boom! Pukulan itu langsung membuat Lan Tianba memuntahkan darah segar dan jatuh ke tanah dengan keras. Ketika Lan Yunshan sadar kembali dan melihat pemandangan ini, matanya langsung berputar, dan dia pingsan lagi. Paman keduanya, yang berada di tingkat 9 alam jiwa benar-benar kalah? Bagaimana ini bisa terjadi? Sejak kapan ada ahli sehebat ini tersembunyi di Kekaisaran Beiming? Immortal Tiandong, jika kamu masih hidup, maka hari kehancuran Akademi Dewa sudah dekat. Lan Tianba berteriak marah, hari ini, aku akan mengampuni nyawamu untuk sementara. Jika terjadi sesuatu pada keponakanku, kamu akan jadi orang pertama yang harus disalahkan. Setelah mengatakan itu, Lan Tianba melompat ke udara. Elang raksasanya mengepakkan sayapnya dan segera membawanya terbang tinggi ke langit. Melihat ini, Immortal Tiandong hanya berdiri di tempatnya tanpa mengejar. Spirit Beast tingkat 4 itu sangat sulit dihadapi di udara, katanya dengan suara dalam. Aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Mendengar ini, Qin Yang menyipitkan matanya, lalu tiba-tiba membukanya lebar-lebar. Banyak bicara soal melarikan diri, sudah kalah tapi masih sok hebat dan mau kabur. Dengan satu gerakan telapak tangan, Qin Yang langsung berteriak. Tetap di sini. Dengan sekali kibasan tangan, seketika itu juga, di gerbang Akademi Dewa, keempat pilar suci mulai bergetar. Pada saat yang sama, pilar suci kedua terangkat langsung dari tanah, berubah menjadi bayangan dan menghilang. Hantam dia sampai mati. Begitu kata-kata Qin Yang jatuh, suara angin berdesir terdengar seketika. Diiringi suara itu, di udara, sebuah pilar tebal sepanjang ratusan meter dan berdiameter hampir 10 meter tiba-tiba muncul. Pada saat itu juga, pilar raksasa tersebut jatuh dari langit dan dengan bunyi keras, menghantam langsung elang terbang beserta Lan Tianba yang berada di atasnya. Ah! Jeritan melengking terdengar, dua sosok langsung terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk keras. Apa yang terjadi? Pemandangan ini langsung membuat Qin Shan dan Tiandong Xian terkejut. Qin Shan terpana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Qin Yang menunjukkan kekuatan supernatural semacam ini. Pilar raksasa yang jatuh dari langit itu benar-benar diciptakan oleh adiknya. Apa ini lelucon? Ini terlalu sulit dipercaya. Sementara itu, Tiandong Xian di sisi lain juga sama terkejutnya. Sebagai mantan kepala Akademi Dewa, tentu saja dia tahu apa itu. Pilar suci 4 gajah. 4 pilar suci yang dibangun oleh Tian Qingxi, leluhur Akademi Dewa, berdiri di alun-alun luar gerbang Akademi, menunjukkan kekuatan suci Akademi Dewa. Hanya saja, dengan merosotnya kejayaan keluarga kerajaan Kekaisaran Beiming, Akademi Dewa pun ikut merosot. Keempat pilar suci 4 gajah itu tidak pernah diaktifkan selama puluhan ribu tahun. Namun, peraturan Akademi yang diwariskan oleh para leluhur jelas. Begitu seseorang membuka pilar suci 4 gajah, maka semua orang di Akademi Dewa harus mematuhi perintah orang tersebut pada hari itu. Dan sekarang, yang berdiri di hadapannya adalah Qin Yang baru berusia 16 tahun. Apakah ini lelucon?
Pilar suci 4 gajah menyegel roh pedang 4 gajah. Ini adalah roh penggulung harimau putih. Telapak tangan Tian Dongxian gemetar, dan tubuhnya menegang. Apakah leluhur telah muncul? Mau kabur setelah berpura-pura? Kamu pikir ini kekaisaran Yunlan milikmu? Qin Yang bertepuk tangan dan berkata dengan santai, penggulung harimau putih, hantam dia sampai mati. Boom! Pilar suci raksasa langsung jatuh lagi saat itu juga, dengan bunyi benturan beruntun, menghancurkan tanah hingga retak. Jeritan demi jeritan terdengar semakin lemah, sampai akhirnya menghilang. Saat itu, Lan Yunshan yang terbangun karena suara gemuruh, melihat pemandangan di mana pamannya dihantam pilar suci, langsung membelalakan mata, bergidik, dan hampir pingsan lagi. Namun, sebuah suara terdengar. Kalau kamu pura-pura mati lagi, aku tak keberatan membuatmu benar-benar mati. Begitu mendengar itu, tubuh Lan Yunshan bergetar. Dia segera berdiri dan melihat ke arah Qin Yang. Tak ada lagi sedikit pun kesombongan di matanya, hanya ada ketakutan tanpa akhir. Tuan Muda Qin. Lan Yunshan menyatukan kedua tangannya dan berkata, aku yang buta tidak mengenali Gunung Tai, mohon Tuan Qin, ampuni aku. Dengan suara gedebuk, Lan Yunshan berlutut. Aku datang kali ini membawa dekrit suci dari Yang Mulia Kaisar Yunlan. Aku hanya menjalankan perintah. Mohon Tuan Qin mengampuni aku. Dekrit suci. Qin Yang melambaikan tangan. Ye Ziqing maju, mengambil dekrit kekaisaran dari tangan Lan Yunshan, dan menyerahkannya kepada Qin Yang. Perlahan-lahan, matanya jatuh pada dekrit itu. Sudut bibir Qin Yang sedikit terangkat, lalu nyala api kecil muncul di ujung jarinya, membakar dekrit itu menjadi abu. Begitu rupanya. Qin Yang berkata santai, jadi kekaisaran Yunlan dulunya adalah kota Yunlan kan? Butuh ribuan tahun untuk menjadi sebuah negara, tapi hampir saja hancur. Tak kusangka, puluhan ribu tahun kemudian, kota Yunlan sekarang telah menjadi salah satu dari 10 kekaisaran teratas. Kamu keturunan Lan Qingqing? Begitu kata-kata itu keluar, Lan Yunshan tertegun sejenak, lalu buru-buru berkata, ya, benar. Leluhurku adalah Lan Qingqing. Mendengar itu, Lan Yunshan merasa sedikit lega. Apakah itu berarti dia tidak akan mati hari ini? Qin Yang kemudian berbalik dan melihat Yun Xuang-er, mengamatinya dari atas ke bawah. Aku tidak menyangka. Berbicara sendiri, Qin Yang kemudian berkata lagi, kalau begitu, kamu keturunan Yun Zhongfei? Mata Yun Xuang-er membelalak. Dia menatap Qin Yang dan mengangguk dengan tak percaya. Qin Yang sepertinya mengetahui sejarah para kekaisaran besar seperti di telapak tangannya. Qin Yang tersenyum kecil. Yun Zhongfei. Lan Qingqing. Pasangan yang menarik. Perlahan, Qin Yang berkata, aku seharusnya membunuhmu karena telah membunuh orangku, tapi untuk sementara waktu, aku akan membiarkanmu hidup. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosamu. Tuan, tolong katakan. Tuan, tolong katakan. Lan Yunshan saat itu langsung dipenuhi keringat dingin. Mendapat kesempatan untuk hidup adalah hal terbaik baginya. Melihat pamannya, Lan Tianba, mati di hadapannya, dia benar-benar ketakutan. Ini gila. Mudah saja. Pertama, siapa yang memberitahumu bahwa Yun Xuang-er menjadi pelayanku? Bawa aku menemui dia. Kedua, setelah menemukan orang itu, bawa aku menemui kaisarmu, supaya aku tidak perlu diganggu terus-menerus. Qin Yang berkata dengan tenang, benar bahwa Yun Xuang-er adalah putri kaisarmu, tapi yang pertama dan utama, dia adalah pelayanku, dan baru setelah itu dia adalah putri kaisarmu. Begitu kata-kata ini keluar, Lan Yunshan terkejut. Apakah ini lelucon? Mencari orang yang memberitahunya tentang Yun Xuang-er? Itu mudah. Tapi menemui Yang Mulia Kaisar? Kaisar Yunlan saat ini, Yun Zetian, adalah seorang tokoh besar. Seorang penguasa yang telah melampaui ranah jiwa dan mencapai tingkat pertama dari ranah pejuang bumi. Apa arti ranah marsyal bumi? Di dalam sebuah kekaisaran, seorang yang berada di ranah marsyal bumi adalah seperti dewa, yang maha kuasa. Menemuinya dan mengatakan bahwa putrinya, sang putri kekaisaran yang agung, menjadi pelayan pribadi Qin Yang dulu, baru kemudian menjadi seorang putri. Ini benar-benar mencari mati. Apa? Tidak mau? Tidak, tidak. Aku bersedia.
Lan Yunshan tidak ragu sama sekali. Tapi kemudian, dengan sedikit kebimbangan, dia berkata, Tuan Muda Qin, aku bisa membantumu dalam hal pertama, tapi yang kedua, meskipun keluarga Lan sangat kuat, sekuat apapun, kami tetap berada di bawah perintah Yang Mulia Kaisar. Aku tidak meminta kamu yang memberitahunya. Qin Yang berkata santai, lalu berjalan masuk ke dalam kamarnya. Meninggalkan semua orang di luar yang hanya bisa saling pandang kebingungan. Sekelompok orang yang tersisa saling berpandangan dengan kebingungan. Dan masih banyak lagi. Dari balik pintu yang tertutup, suara perlahan terdengar. Kalian telah membunuh 2 bawahanku. Aku sementara waktu membebaskan kalian dari hukuman mati, tapi hukuman hidup tetap tak terhindarkan. Hari ini, aku akan memberimu kesempatan kecil untuk menebus dosamu. Lagi pula, kalian sudah membunuh 2 anak roh, jadi tidak ada bedanya. Bunuh saja 2 murid roh lagi. Begitu kata-kata itu keluar, 2 sosok yang diam-diam hendak pergi langsung berhenti di tempat. Mereka adalah Chu Fang dan Qin Yihang. Qin Yang, jangan berlebihan. Chu Fang berteriak, sang putra surga sudah kembali, mustahil dia akan membiarkanmu begitu saja. Qin Yang, sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Saat itu juga, wajah Qin Yihang pun pucat pasi. Namun, Qin Yang jelas tidak tertarik untuk berbicara dengan mereka. Saat ini, keduanya benar-benar terdiam. Tidak masalah. Lan Yunshan, yang tidak ingin mati, langsung menghunus 2 belati di tangannya, menatap tajam ke arah mereka dengan aura membunuh yang kuat. Dari luar kamar, 2 jeritan memilukan terdengar. Qin Yang duduk bersila, tenang seperti dewa tua, menutup matanya dan mulai bermeditasi. Lan Qingqing. Yun Zhongfei. Nama yang sudah begitu lama, aku hampir lupa tentang pasangan suami istri itu. Dalam beberapa hari berikutnya, area 36 cukup tenang. Namun, seluruh Akademi Dewa justru dipenuhi kegemparan. Chu Fang dan Qin Yihang, 2 dari 4 pemimpin geng Putra Surga, menghilang secara misterius. Belakangan, Akademi mengumumkan bahwa keduanya pergi berlatih dan dibunuh oleh orang lain. Akademi Dewa pun mulai menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Bagi Qin Shan dan Qin Hai, kejadian ini sama sekali tidak mengejutkan. 2 bersaudara itu sudah terbiasa. Benar-benar sudah terbiasa. Qin Yang bertindak tanpa memikirkan konsekuensinya, tetapi setiap kali, memang tidak pernah ada konsekuensi baginya. Hari ini, sudah 3 hari sejak berita kematian tragis Chu Fang dan Qin Yihang menyebar saat mereka sedang berlatih di luar. Saat ini, di dalam Akademi Dewa, tempat berkumpulnya murid geng Putra Surga. Beberapa sosok berdiri di aula, suasana terasa berat. Sialan, ini mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara teriakan. Jelas para murid geng kita melihat Chu Fang dan Qin Yihang masuk ke area 36 dan tak pernah muncul lagi. Tapi sekarang, Akademi malah mengatakan bahwa mereka diserang dan dibunuh saat sedang berlatih di luar, dan masih dalam penyelidikan. Omong kosong macam apa ini? Han Chang tampak geram. Begitu Qin Yang muncul, dia langsung menantang geng Putra Surga kita di mana-mana. Sekarang, area 36 penuh dengan aura spiritual, harga batu roh sangat murah, dan banyak murid mulai berbondong-bondong ke sana. Kita ini geng Putra Surga, tapi banyak murid malah memilih keluar. Anak itu benar-benar menargetkan kita. Selain itu, dia mengendalikan area 36. Meski belum membentuk geng, dia sudah mendapatkan simpati banyak murid. Banyak yang mendukungnya, bahkan diam-diam menyebut mereka sebagai murid area 36. Dia memang bukan pemimpin geng, tapi bahkan lebih kuat daripada geng. Suasana di aula semakin berat. Pelan-pelan, Shan Yu berkata, sekarang tidak ada gunanya marah. Kematian Qin Yihang dan Chu Fang kali ini tidak hanya aneh, tetapi bahkan Yuan Gang dan Fang Shicheng juga mati dengan cara yang sama. Lan Yunshan dari Kekaisaran Yunlan. Aku sudah menyelidikinya. Dia adalah murid langsung keluarga Lan, level ke-7 dari ranah roda roh, kebanggaan Kekaisaran Yunlan, serta calon patriar generasi berikutnya dari keluarga Lan. Orang ini menghilang sejak memasuki area 36. Semua petinggi geng Putra Surga terdiam muram. Kali ini, situasinya tampak lebih rumit dari yang mereka duga. Jadi, apa sebenarnya yang dilakukan Qin Yang? Ye Ziqing bersumpah setia padanya, Yun Shuang'er bersedia menjadi pelayan pribadinya,
Yuan Gang dan Fang Shicheng menundukkan kepala, bahkan Su Tongtian yang biasanya sibuk, tiba-tiba menjadi sangat hormat padanya. Siapa sebenarnya Qin Yang ini? Shan Yu, pikirkan cara, kata Sancang dengan tidak sabar. Cara? Cara apa yang bisa kupikirkan? Shan Yu berkata santai, bagaimanapun juga, sang putra surga akan segera kembali. Kembali? Sancang langsung berseri-seri. Bagus. Bagus sekali. Dia bertepuk tangan dan berkata, dengan temperamen sang putra surga kita, mustahil akan membiarkan Qin Yang begitu saja. Selain itu, Ling Tian. Dengan dibukanya gerbang bintang dan bantuan langsung dari sang putra surga, aku yakin kultivasinya tidak akan kalah dari kita. Chu Ningxi dibunuh oleh Qin Yang, tidak mungkin Ling Tian akan membiarkannya begitu saja. Jadi begini. Shan Yu berkata dengan tenang, sebelum kita memahami situasinya, kita tidak boleh bertindak gegabah. Jika tidak, kita akan berakhir seperti Chu Fang. Itu benar. Senyum perlahan menyebar di wajah mereka berdua. Sementara itu, geng murid lain juga memiliki sikap berbeda dan memilih untuk menunggu dan mengamati. Dalam beberapa bulan terakhir, jika ada satu nama yang paling menonjol di seluruh Akademi Dewa, maka itu adalah Qin Yang. Dan yang paling membingungkan, dia terus bertahan di area 36. Bahkan setelah Akademi menganugerahinya sebagai murid roh, dia tetap tidak mau tinggal di Akademi Dewa. Lebih anehnya lagi, meskipun Qin Yang hampir tidak pernah keluar dari area 36, entah bagaimana, semua peristiwa besar selalu berkaitan dengannya. Nama Qin yang awalnya tabu, kini semakin dikenal luas di Akademi. Hari itu, di area 36, sebuah kereta berukuran 3 meter panjang dan hampir 2 meter lebar berhenti dengan tenang. Dari luar, dekorasinya tampak biasa saja. Di depan kereta, berdiri seorang pria bertubuh tegap namun agak kurus. Rambutnya yang beruban diikat tinggi, tulang pipinya sedikit menonjol, dengan tatapan dingin. Dia mengenakan jubah abu-abu dengan lengan tergulung, tampak seperti pria berusia 50 tahun lebih, tetapi memiliki aura yang penuh vitalitas. Bagus juga, orang tua pincang. Terdengar suara tawa ringan, beberapa sosok mendekat perlahan. Tuan muda. Pria itu berbalik, mengepalkan tangan dan tersenyum. Melihat pemandangan ini, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er yang mengikuti Qin Yang langsung terkejut. Ini Immortal Tiandong? Keduanya hampir tidak mengenalinya. Sulit membayangkan orang yang kini tampak penuh energi, berpakaian sederhana, namun memiliki aura luar biasa kuat, adalah Tiandong Immortal yang mereka kenal. Pakaian menentukan seseorang, seperti pelana menentukan kuda. Tidak buruk, tidak mempermalukan diriku. Qin Yang tersenyum dan mengangguk. Dengan seorang pelayan dan seorang kusir, rasanya seperti seorang anak bangsawan yang suka berfoya-foya. Tapi setelah dipikir-pikir, ini bukan sesuatu yang buruk. Tuan muda Qin. Sheng Xinrui mengepalkan tangan dan tersenyum. Terima kasih atas perhatiannya. Qin Yang melirik kereta itu dan mengangguk puas. Selama tuan muda menyukainya. Sheng Xinrui tersenyum dan berkata, aku sudah menyelidiki bahwa Ciruhuo tidak meninggalkan ibu kota kekaisaran, tetapi tinggal di sebuah penginapan. Aku sudah memberitahu orang tua pincang alamatnya. Bagus. Qin Yang berdiri, mengangguk, dan berkata, naiklah ke dalam. Ye Ziqing dan Yun Shuang-er mengikuti Qin Yang masuk ke dalam kereta, sementara Lan Yunshan secara refleks ikut masuk. Hei, kamu mau kemana? Namun, orang tua pincang menarik Lan Yunshan dan menegurnya, tuan muda yang duduk di dalam, kamu duduk di depan dan mengendarai kereta. Mendengar ini, Lan Yunshan tersenyum kaku dan mengangguk berulang kali, tidak berani membantah. Dulu dia adalah murid langsung keluarga Lan dari Kekaisaran Yunlan, salah satu dari 10 kekaisaran terkuat. Tapi hari ini, dia hanya bisa menjadi kusir kereta Qin Yang. 4 sosok, mengendarai kereta, meninggalkan Akademi Dewa. Di dalam kereta, Ye Ziqing dan Yun Shuang-er memandangi dekorasi interiornya dengan takjub. Baru saat itu mereka memahami maksud Qin Yang ketika mengatakan Sheng Xinrui memiliki perhatian yang baik. Dari luar, kereta ini memang tampak biasa. Namun, bagian dalamnya dilapisi baja halus untuk menahan pedang dan panah. Kursinya berbahan giok suet hangat, dilapisi bulu dari antelop hijau manet, binatang roh tingkat 4,
yang tidak hanya nyaman tetapi juga dapat menyesuaikan suhu sesuai dengan lingkungan. Kakak Yang. Sebuah suara terdengar, kereta berhenti, dan sebuah sosok bergegas mendekat. Sin Sin. Melihat Qin Sin Sin, Qin Yang turun dari kereta. Hehe, Kakak Yang, mau kemana? Tubuh Qin Sin Sin yang tampak gemuk sebenarnya menyimpan gelombang energi spiritual yang terkumpul, dan dia sudah mencapai tingkat pertama alam laut spiritual. Benar, tingkat pertama alam laut spiritual? Apakah kamu sudah dipromosikan menjadi murid dalam? Iya. Qin Sin Sin berkata dengan gembira. Kakak Yang, kemana kamu pergi? Ada urusan. Karena kamu sudah dipromosikan menjadi murid dalam, kamu bisa tinggal bersamaku. Bagaimanapun juga, kecepatan kultivasi di dalam formasi spiritual lebih cepat. Hehe, itu. Kakak Yang, bolehkah aku membawa seseorang bersamaku? Membawa seseorang? Shuya. Qin Sin Sin melambaikan tangannya, dan sosok perempuan cantik berjalan perlahan, menatap Qin Yang dengan wajah malu-malu. Kakak Qin Yang. Qin Sin Sin tertawa dan berkata, Kakak Yang, ini sahabat dekatku, Shuya. Aku ingin dia masuk ke area 36 bersamaku untuk berlatih. Baiklah. Qin Yang mengangguk, menepuk bahu Qin Sin Sin, dan tersenyum, kamu memang hebat. Haha. Setelah mengobrol sebentar dengan Qin Sin Sin, Qin Yang naik kembali ke kereta. Begitu masuk ke dalam, ekspresinya langsung kembali tenang. Ziking, selidiki Shuya ini. Aku ingin tahu semua detail tentang dia. Baik. Ye Ziking mengangguk. Terima kasih sudah menonton videonya. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.